Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar dimanapun saudara-saudaraku berada. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara untuk belajar menggali tentang firman Tuhan supaya kita paham artinya. Saudara, beberapa waktu ini, hampir 2 bulan ini, saya agak kesulitan kalau di rumah mau membuat tayangan seperti ini karena saudara-saudara tahu lingkungan saya adalah lingkungan yang ramai, padat penduduknya karena di kampung ya, maklum di kampung bukan di perumahan. Banyak tempat-tempat ibadah di tempat saya juga sedang menjalankan acara-acara tertentu, sehingga hampir 2 bulan ini dari pagi mulai subuh itu, siang, sore hingga malam sampai jam 11 kadang itu padat acara saudara, sehingga saya tidak kebagian, tidak punya kesempatan. Ini punya waktu beberapa menit, saya kangen ingin membuat tayangan ya. Tentunya tayangan bukan karena kita ingin eksis di YouTube, tapi membahas sesuatu, terutama ayat firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti tayangan YouTube master saya. Di situ ada seseorang yang tidak asing ya, masuk juga, termasuk yang masuk di tayangan YouTube saya. Ya, saya sangat senang karena orang ini aktif dalam mengikuti tayangan YouTube saya, juga YouTube-nya master saya. Saya tahu bukan orang ini bukan karena penggemar beratnya master atau penggemar berat saya, karena masuk untuk menyerang apa yang disampaikan, termasuk apa yang saya sampaikan. Gak masalah, karena saya sudah tahu walaupun diserang kayak apapun, jenis dan motifnya, kami tidak akan goyah dengan apa yang kami tahu. Karena kami mempercayai Alkitab yang satu-satunya kitab suci ini bukan dari doktrin orang lain, bukan dari doktrin orang-orang terdahulu yang diyakini dan diikuti ribuan tahun sampai sekarang. Bukan. Saya percaya apa yang saya mengerti dari benar firman Tuhan. Yang pertama karena pikiran saya mau dibuka dulu. Kenapa mau dibuka? Tanpa dibuka tidak akan paham. Bagaimana cara dibuka pikiran kita? Belenggu dosa di dalam kehidupan kita harus dibuang dulu. Caranya bagaimana? Menyerahkan diri, bertobat, dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang saya sampaikan pada saat ini adalah mengingat beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada seorang menyampaikan tulisan sepanjang banget, menyampaikan bahwa apa yang selama ini kami melakukan baptisan, membaptis orang lain, dan saya sendiri juga dibaptis dalam nama Yesus. Dan kami, tempat kami ya, di tempat kami beribadah bersama, percaya bersama, Gereja Alkitabiah Allah Esa namanya, itu membaptisnya di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kami membaptis orang lain, saya terlebih dahulu dibaptis. Kenapa begitu? Nah, seseorang ini menulis panjang buat katanya tempat kalian tuh membaptis tidak sesuai dengan perintah Yesus yang mula-mula katanya ya. Kalau bagi saya ya maklum, karena Anda kan belum dibuka pikiran saudara. Anda kan belum dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Anda kan belum menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus hanya sebagai salah satu. Kalau saya sudah satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus. Makanya kami ngerti. Ya, kami ngerti saudara. Jadi saya mempunyai waktu beberapa puluh menit karena sebentar lagi di sekeliling kami juga ramai nanti. Ramai, saya mungkin mau berbicara tidak ada kesempatan. Ya. Kenapa kami membaptis orang lain di dalam nama Yesus Kristus sesuai Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Apa yang disampaikan Rasul Petrus.
Karena kami sudah lulus, sudah tamat belajar. Kenapa Petrus membaptisnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena Petrus sudah tamat belajar, saudara-saudara. Ya, ketika kami atau yang lain atau rasul pun belum tamat belajarnya, pasti baptisnya sama dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetap karena rasul Petrus dan semua rasul yang murid Yesus itu membaptisnya kok tidak dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena mereka sudah tamat belajar. Belajar dari mana? Pelajaran dari Yesus Kristus. Selama mengikuti Yesus Kristus waktu masih sebagai manusia itu setidaknya 3 tahun sampai 3 tahun setengah lah, ya. Mereka sudah tamat. Kenapa tamat? Di samping mendapat pelajaran dari gurunya, ya, mereka juga dibukakan oleh karena Roh Kudus tinggal dalam diri mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Sama dengan kami juga, sama. Ya, jadi ada sebuah ayat firman Tuhan, sebenarnya ada 2-3 ya sebenarnya. Tapi salah satunya aja akan saya bacakan, Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ya benar, karena belum tamat belajarnya, pasti gurunya lebih ngerti. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya. Bagi mereka yang telah tamat pelajarannya, pasti paham seperti gurunya. Pasti itu. Yang diajarkan gurunya tentu yang diterima muridnya. Tapi kalau murid yang pikirannya dibukakan dan cerdas, kalau pikirannya tidak ngerti, tumpul, walaupun gurunya sampai berbuih, jangankan cuma 3 tahun setengah, 10 tahun pun nggak paham, saudara-saudara. Ya. Tetapi puji Yesus, kami adalah orang-orang yang sudah tamat pelajaran yang kami pelajari, yaitu firman Allah, yaitu Alkitab, ada satu-satunya kitab suci. Dan yang kedua itu kami sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus seperti Petrus. Alasannya kenapa Petrus membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama seperti rasul lain. Karena Rasul Petrus dan semua rasul itu sudah tamat pelajarannya. Seandainya ini ya, ada kata. Andai kan enggak, pasti ya. Petrus masih membaptis para muridnya dan orang-orang yang mau bertobat itu masih di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti Rasul Petrus dan semua rasul yang lain itu tidak tamat sekolahnya, belum tamat, bahkan tidak tamat. Sama, beribuan tahun ini banyak orang tidak tamat. Tidak tamat karena tidak mau belajar. Kenapa tidak belajar? Tidak patuh sama Alkitab. Ada yang bilang, kalian tidak patuh ya sama Yesus. Yesus perintahkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi Petrus ini dan semua para rasul itu dipakai Allah. Yesus tidak akhir di bumi, tapi yang mengerjakan sesuatu di bumi adalah para rasul, yang merupakan kepanjangan tangan Yesus Kristus sendiri. Jadi mereka membaptis tidak ada yang seperti katakan Yesus dalam nama Bapa dan tidak, tapi mereka ngerti dalam nama saudara-saudara. Nama Bapa siapa? Nama Putra siapa? Nama Roh Kudus siapa? Ternyata Petrus dan semua saudara-saudaranya, yaitu para rasul itu paham semua loh. Hanya orang-orang pembangkang yang masih percaya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena saudaranya nggak ngerti, tapi membangkang. Bahkan Rasul Petrus pun disalahkan. Para rasul semua membaptis dalam Yesus Kristus disalahkan. Kalau kami membaptis oleh karena kami mengikuti jejak para rasul, saudara. Para rasul adalah kepanjangan tangan atau estafet pelayanan Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristus sudah tidak ada di bumi karena Yesus kembali menjadi Allah. Ya. Yesus Kristus bukan manusia lagi, sudah kembali sebagai Allah yang Maha Esa. Nah, murid-muridnya yang melakukan itu, estafetnya sampai kepada saya, pada kami orang GAI. Kami membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bisa bilang salah? Ya. Kalau saya menyembah Allah itu menyembah Yesus Kristus. Ya. Kami benar.
Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Allah itu yang disembah Yesus, bukan Allah, bukan. Ini saya berulang kali menyampaikan firman ayat ini, ya, Yudas 25. Karena banyak orang masih tidak percaya, bahkan menganggap dirinya benar. Kalau kepepet omongan paling gini, yang kalian sembah Yesus Maradona katanya. Karena sudah tidak bisa menyerang dengan kitab. Banyaknya karena akal pikiran mereka, yang kalian sembah Yesus lain, Yesus Maradona katanya. Saya cuma ketawa aja, kami udah lulus kok. Saya sudah lulus pelajaran, tamat pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran Alkitab, bahkan satu-satunya kitab suci. Kami memang pernah belajar teologi, saudara. Belajar pelayanan, sudah ada ijazahnya, ada. Bahasa teologi pernah. Tapi itu bukan jaminan kalau kita itu ngerti tentang firman Tuhan loh, saudara-saudara. Tidak jaminan. Ya. Banyak orang, termasuk saya sih, dulu sekolah teologi ya pernah. Ya, teologinya enggak yang ada di sini, di tempat-tempat orang-orang yang sekarang berkomentar itu enggak. Saya ikut dari jalur dari luar negeri juga, menginduk dari Amerika, cabangnya Malaysia, tapi kami menginduk cabang Malaysia. Ijazahnya ada, saudara. Memang tidak saya bakar atau bungkus kacang, enggak, biarin, enggak apa-apa. Saya tidak membanggakan sekolah teologi itu, saudara. Karena ternyata sekolah teologi seperti itu adalah doktrin, sekolah doktrin. Misalnya mengajarkan bahwa Allah itu Esa bukan satu, Esa itu kesatuan. Sedang di Alkitab tulis Esa artinya satu, hanya satu. Allah itu siapa? Yesus Kristus namanya, ya. Termasuk diantaranya apa yang saya sampaikan tadi tentang baptis, ya. Baptis itu dalam nama Yesus Kristus. Kenapa begitu? Ya. Sering saya katakan juga, kalau Petrus dan semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus, salah satunya untuk mendapat pengampunan itu hanya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Untuk mendapat karunia Roh Kudus, baptisnya dalam nama Yesus Kristus. Berarti kalau dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus dapat pengampunan enggak? Enggak. Menjadi murid. Ya. Nyadari tidak, saudara? Jadi orang yang sudah tamat pelajarannya pasti akan samanya di mana, saudara-saudara? Apakah Yesus kembali jadi Tuhan, muridnya enggak, jadi Tuhan juga kembali sebagai Allah? Enggak. Kita mengerti apa yang disampaikan gurunya, memahami apa yang disampaikan Yesus. Terbukti para rasul semua paham apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum dia kembali sebagai Allah. Masih di bumi loh, masih fisik loh. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid jadi paham. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri mereka. Kenapa begitu? Karena mereka menyembah Yesus Kristus. Kenapa menyembah Yesus Kristus? Karena mereka paham siapa Yesus Kristus? Allah. Tapi juga menyembah Yesus Kristus sebagai Allah, satu-satunya, bahkan tidaknya sebagai Allah, salah satu enggak, sebagai satu-satunya Allah. Kalau Allahmu banyak, bingung pikiranmu, saudara. Kalau pikiran Allahmu satu, cuma satu, Yesus Kristus, pasti kamu akan dibuka Yesus. Firman itu firmannya Yesus loh, ya. Semua firman itu firmannya Yesus, walaupun yang nulis manusia, ya, saudara. Jadi seorang murid tidak lebih daripada gurunya sebelum dia lulus, sebelum dia tamat pelajarannya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama seperti gurunya. Apa yang sama? Paham apa yang diajarkan, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara harus menyadari, kok beda ya? Kok Yesus perintahnya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, baptisnya. Kok para rasul kok di dalam nama Yesus Kristus? Karena mereka paham. Ini saya belum bicara kenapa begitu. Cari di YouTube saya aja tentang baptis tuh, kenapa pakainya Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus.
Ada. Tapi ini saja bahwasanya kenapa para rasul dan kami semua orang GAI yang percaya bahwa Esa itu satu-satunya Yesus Kristus, membaptisnya kok dalam nama Yesus Kristus. Karena kami telah tamat pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya. Mustahil orang tidak tamat akan ngerti. Makanya saudara-saudara kalau ingin ngerti kenapa begitu, ya, kenapa kok berseberangan antara perintah Yesus tentang baptis, kok para rasul semua loh, tidak hanya Petrus loh, semua baptisnya dalam nama Yesus Kristus. Kenapa kami juga begitu? Kami meneladani apa yang disampaikan, yang dilakukan para rasul. Karena para rasul mengerti apa yang disampaikan gurunya Yesus Kristus. Jadi jangan asal nyerang, tapi selidikilah apa yang saya sampaikan. Selidiki, saudara. Orang sampai selama kita masih berpikir itu masih mau belajar. Kenapa belajar? Ingin tamat. Ya, ingin tamat. Ingin mengerti kebenarannya. Selama saudara belum mengerti, pasti akan dibuat bingung akal pikiran saudara. Karena saudara hanya memakai doktrin gereja. Ya, memakai doktrin gereja yang mengajarkan orang terdahulu saudara, bukan rasul, bukan loh. Hanya bapak-bapak gereja. Ya. Tapi kami menyampaikan bukan dari doktrin gereja manapun, bukan dari bapak-bapak gereja, tetapi dari kitab suci, belajar dari para rasul yang adalah setelah Yesus naik surga itu rasul yang memberi pengajaran. Terbukti para rasul dipercaya Yesus karena rasul mengerti. Nah, kalau sampai saat ini saudara-saudara masih menganggap apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan saudara, doktrin gereja saudara, ya maaf saja. Saudara kan belum tamat pelajaran saudara. Pelajaran kitab suci, bukan pelajaran teologi ya. Mungkin sudah doktor teologi saudara, S2, sarjana teologi ya, profesor teologi ya silakan. Tapi apakah itu menjamin kalau saudara sudah doktor teologi ya, S1, S2 teologi ya, sudah menjamin mesti ngerti kitab suci? Nyatanya saudara masih menganggap Allah itu Trinitas, Tritunggal, berarti bukan belum mengerti. Kalau kami sudah tahu Allah Esa itu Allah satu, kami sudah tahu membaptis itu dalam nama Yesus Kristus, ada maksudnya, bukan asal-asalan dari kami sendiri. Semau yang tidak bisa. Kita jangan ngikut-ikut aja. Dulu kan begini, sekarang harus begitu pula. Tidak bisa. Lihat Alkitab, lihat tiru para rasul. Bagaimana cara para rasul itu melayani jemaat? Bagaimana cara rasul beribadah? Di mana? Ya. Jadi belajar, kalau kita mempelajari rasul itu resmi loh. Utusan Yesus. Rasul kan artinya utusan. Rasul itu diutus Yesus untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya adalah baptis dalam nama. Ingat, nama, kuncinya di nama ini supaya tidak bingung. Apakah Bapa itu nama? Pasti bukan nama dong. Tapi punya nama. Dalam nama anak. Anak itu bukan nama. Bukan. Tapi punya nama. Roh Kudus. Roh Kudus apakah nama? Tentu 100% bukan. Tapi punya nama. Namanya satu, Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara yang belum tahu, saya kasih tahu ini. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus sama-sama Yesus Kristus. Bagi yang tahu tapi membangkang, bertobatlah, dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosamu diampuni. Pengampunannya hanya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kalau selama itu dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara belum diampuni. Yang memberikan pengampunan hanya dalam nama Yesus Kristus.
saudara dibaptis di dalam kematiannya, saudara. Dulu saudara baptis tidak apa, baptis lagi saudara. Tinggal saudara mau diampuni tidak. Saya sudah pernah dibaptis loh, sudah pernah. Tapi ada kebenaran nih, kita ikuti saja. Benaran saudara. Teliti dengan Alkitab. Alkitabiah apa? Tidak. Kalau tidak Alkitabiah, jangan. Soalnya ayat satu dengan lain itu berurutan, bersambungan. Jangan, wah kalau Yesus sudah perintah begini, selesai. Tidak. Sampai terus saudara. Ya, sampai terus itu berkesinambungan sampai kita wahyu gitu. Ternyata Allah di surga itu ya Yesus. Yesus Kristus saudara. Anak domba itu Yesus Kristus. Tapi dipanggil anak domba sebagai di surga sana. Raja di surga yaitu Allah. Ya. Nah, inilah apa yang saya sampaikan. Karena lama ya tidak menyampaikan tentang pelajaran seperti ini. Kenapa Yesus berkata seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Karena sedang dikecam oleh ahli Taurat, ya. Ketika menyampaikan segala sesuatu diserang terus, ya. Jadi ketika saya sampaikan ini, bagi yang mau baptis, silakan baptis, tidak apa-apa. Di mana saudara, wilayah saudara, cabang dari gereja kami ada, Gereja Allah Esa. Bagi mereka yang belum pernah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, tidak bisa membaptis dalam nama Yesus Kristus. Kamu sendiri belum dibaptis, saudara. Saudara belum dibaptis dalam nama Yesus Kristus, tidak bisa membaptis. Atau saudara sudah dibaptis tapi tidak paham, belum paham, belajar dulu. Di mana saudara sudah berada, cabang kami hamba Tuhan seluruh Indonesia ini ada, ya. Jadi jangan pedulikan yang lain. Kenapa kita mau neraka, ikut-ikutan orang lain neraka, tidak diampuni. Kalau saya yang percaya sedikit tidak apa-apa, ya. Kumpulan saya orang sedikit tidak masalah, karena ini kepercayaan menurut Alkitab, bukan menurut teologi mendunia, Pak. Udah ribuan tahun pengikut kami banyak, silahkan aja. Kami hanya orang beberapa, tidak masalah, tapi kami percaya firman Allah. Ya saudara-saudara. Jadi demi kemurahan Allah, aku menasihatkan saudara-saudaraku yang belum diampuni dosanya. Bagaimana cara diampuni? Bertobat. Apa itu responmu tentang pertobatan? Dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Salah satu kamu menerima karunia Kudus, pikiranmu dibuka, dosamu hilang, dihapuskan, dan kamu mengerti kitab suci. Sehingga ketika ada kebenaran, kamu tidak bertolak belakang dengan apa yang dipikiranmu sendiri, ya. Apa yang sampaikan kiranya memberkati saudara-saudaraku semua dimanapun saudara berada. Haleluya, amin.